Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Negeri 82, yang sama-sama kita hormati Dewan Guru dan Kepala Staf SD Negeri 82. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri yaitu acara menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat dan iring salam senantiasa kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 82. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 82 Lubuk Linggau dan seluruh peserta kegiatan pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kita di hari ini masih diberi nikmat kesehatan dan alhamdulillah. Di sini saya sebagai mewakili dari kepala sekolah di 82 Lubuk Linggau menyambut baik kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pembelajaran. Kegiatan ini akan dipaparkan oleh Pak Warso. Semoga kegiatan ini dan hasilnya cukup baik sehingga dapat kita semua bisa menerapkannya ke sekolah dan anak murid kita nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dari Kepala Sekolah SD Negeri 82. Untuk selanjutnya yaitu kata sambutan atau pemaparan di sini yang akan disampaikan oleh Bapak Suwarso. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Linda sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah atau mewakili SD Negeri 82 Lubuk Linggau, Dewan Guru, rekan sejawat yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita semua kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat sering salam kita surahkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang hingga kini syafaatnya kita amalkan hingga akhir zaman. Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu sekalian, ingin memaparkan
pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sebelum saya menjelaskan masalah budaya positif dan mengilas balik bahwasanya kita sebagai guru yang mana sekarang ini kita sudah memasuki kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka. Jadi di sini kurikulum merdeka ini berdasarkan filosofi Ganjar Dewantara. Jadi di sini kalau dari filosofi Ganjar Dewantara kita sebagai guru itu hanya menuntun peserta didik. Jadi pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Ya, kita menuntun sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya di sini anak dari lahir itu sudah mempunyai kodratnya, sudah mempunyai kemampuannya. Kemudian disesuaikan dengan zaman yang sekarang. Jadi kemampuan anak yang sudah ada itu kita menggalinya, kita tuntun sesuai dengan keinginannya. Itu maksudnya. Nah di sini sekilas kita di sini saya sebagai guru penggerak ingin menyebarkan pemahaman penerapan keterampilan budaya positif. Nah, sebagai guru penggerak ya, jadi ada banyak manfaat mengikuti guru penggerak nih Pak. Ya, jadi meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, kemudian menambah pengalaman ya. Kalau belum PPG itu mempermudah jalur mengikuti PPG. Kemudian bonus itu menjadi kepala sekolah. Cuman kalau kepala sekolah saya mungkin kurang berminat. Dan ada pengawas. Kalau saya pribadi nih Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin menjadi guru saja. Karena saya ingin mengajarkan apa yang saya dapat kepada peserta didik. Kemudian meningkatkan karir di luar sekolah. Dan di sini kalau kuota dan akomodasi itu tanggung ya, tanggung pelatihan. Nah, kalau Bapak Ibu berminat mengikuti guru penggerak ya, silakan daftar ya. Ya Pak Tawi. Nah, kita nonton dulu ya mengenai Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. ini ada absensi, silakan Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang
biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Tidak, kalau nggak ya, harganya jalan Pak ya. Ya, Nah, jadi konsep inti budaya positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, nanti kita praktekkan keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol guru, yang terakhir segitiga restitusi. Jadi konsep inti budaya positif yang saya ingin paparkan ini ada 8 ya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu bahwasanya pembelajaran ini terancang dari prinsip pelajaran berdiferensiasi ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6. Saya rasa Bapak Ibu sudah memahami itu. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, padahal tidak. Itu ilusi. Yang pertama, membuat rasa bersalah itu sebenarnya tidak menguatkan karakter. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa boleh memaksa. Nah, padahal tidak boleh. Sebagai orang dewasa ya kebanyakan memaksa ya. Sebagai kita sebagai guru tidak boleh memaksa murid. Kemudian guru mengontrol siswa, tadi ya. Kemudian yang disiplin positif. Nah, disiplin ini artinya belajar. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman, ya, atau hukuman. Nah, disinilah disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai sepakati bersama pada suku bangsa, ini nilai kebajikannya ya. Ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya, dan berakhlak mulia, kepedulian global, gotong royong, mandiri, kreatif dan inovatif. Kemudian dari itu bagian program itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, ada antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan ada keterampilan hidup itu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, nilai kebajikannya sini. Salah satu contoh datang tepat waktu sekolah, membersihkan lingkungan sekolah, ya, mengikuti upacara dan peringatan Hari Besar Nasional, dan menghargai teman yang berbeda keyakinan. Ini nilai-nilai kebajikan. Ya. Dan yang di kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di antaranya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Di sini kalau bertahan hidup, ya, kita butuh makan, butuh pakaian, tempat tinggal, ya, keamanan, kesehatan, dan ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Dan ada kebutuhan dasar kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencapai hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia punya kebutuhan dasar, ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, di sini ada salah satu kalimat kebutuhan dasar. Jadi di sini aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini termasuk kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini kebutuhan dasar apa? Dari 6 kebutuhan dasar pokok tadi. Hah? Apa Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar apa? Kemudian yang ketiga, aku merasa bangga dan keren. Kemudian yang keempat, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kelima, aku bosan merasa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Yang 6, ibu kejar aku karena ibu guru senang aku. Nah, itu masuk kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Dari kelima kebutuhan dasarnya. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, yang di sini ini termasuk dari yang 1. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Coba Pak Somadi, silakan Pak Somadi. Ini termasuk kebutuhan dasar apa? Silakan Pak. Menurut saya itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa nih Pak? Kasih sayang Pak. Ya. Apa Pak? Kemudian kedua, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, awak termasuk kebutuhan dasar manusia apa? Dan aku merasa bangga dan keren. Awak dari kelima kebutuhan dasar tadi. Ada yang ingin merespon? Harus di. Awak harus di. Kebutuhan dasar dari yang saya tampilkan ini.
buka sebelumnya. Masa buka sebelumnya. Nah, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, maksudnya di sini ya. Nah, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku sukai. Yang kedua apa? Yang kedua apa, Pak? Kebutuhan dasar awak. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kebebasan enggak? Kebebasan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, ini termasuk kebutuhan dasar apa? Kebebasan. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru senang aku. Apa itu? Kasih sayang. Nah, nih, jadi aku hebat bisa bikin ibu guru kejar aku. Jadi ini penguasaan. Jadi anak merasa menguasai. Nah, jadi aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, bisa ibu gurunya mengejar. Jadi ini adalah penguasaan. Kemudian ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadi. Nah, ini kesenangan. Jadi kebutuhan pokok kesenangan. Jadi ini nanti masuk kebutuhan dasarnya kita harus mengetahui kebutuhan anak. Kebutuhan anak didik yang kita ajar. Kemudian aku bosan merasa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, berarti anak kebutuhan dasarnya ingin kebebasan. Kemudian aku merasa bangga dan keren, itu termasuk dari penguasaan. Nah, ini tadi ada ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Benar yang mengatakan bahwa itu kasih sayang. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia ini memahami ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi ini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik ya. Nah, motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan, kegumuran, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini maksud motivasi perilaku manusia. Nah, ini lanjutan dari yang tadi antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman ini fisik dan psikis. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan peraturan dibuat bersama-sama. Dan yang restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ada kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian anak memahami bahwa dirinya yang memegang kontrol. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi selama ini Bapak Ibu memotivasi murid ini dengan apa? Nah, coba nih, saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk apa, Bapak Ibu?
hukuman, konsekuensi. Apa konsekuensi? Coba mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kan konsekuensi apa hukuman? Hah? Pak Eko? Hah? Hukuman? Apa hukuman Pak Eko? Hah? Apa? Mencatat 100 kali di dalam buku, ya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah ini termasuk dari konsekuensi Bapak Ibu. Jadi konsekuensi. Kemudian yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Hah? Hukuman. Hukuman membersihkan. Bersihkan. Kalau hukuman itu kan tidak apa namanya tadi? Kalau hukuman tidak tidak terencana. Nah di sini ya, tidak terencana. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati. Murid tidak. Disepakati kita bersama antara guru dengan murid. Konsekuensi Nah, terencana. jadi yang keduanya apa Bapak Ibu? Restitusi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, apa jadi Pak? Tidak disengaja. Hukuman ya. Hukuman. Juga perbandingannya lari, yang ketiga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tersenggol. Kalau tersenggol itu kan berarti tidak sengaja. Yang kedua ini Bapak Ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi Bapak Ibu, karena sudah dia sendiri yang menumpahkan, dia sendiri yang membersihkan. Ya, konsekuensi dia untuk membersihkan tumpahan air tadi di meja. Ini termasuk dari konsekuensi. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya, 2 kali. Jadi ini termasuk dari hukuman. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apa, Bu? Konsekuensi apa hukuman? Hah? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa, Bu? Konsekuensi apa hukuman? Hah? Hukuman Bapak Ibu, karena murid diminta push up 15 kali. Itu masuk hukuman. Tiba-tiba. Yang kelima, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa? Pak Ibu, ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Saya harap teman-teman sekalian bisa memahami apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Yang seharusnya kita lakukan sebagai guru itu seharusnya konsekuensi. Nah, nanti kita buat simulasi keyakinan kelas. Nanti disitulah bentuk dari hukuman dan konsekuensi tadi. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa bukan peraturan kelas? Apa perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bisa ditanggapi Pak Ibu? Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini ya kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, jadi kesepakatan yang dilakukan guru dengan murid yang sudah diyakini. Apa-apa nanti kesepakatan apa yang diyakini nanti untuk
guru dan antara guru dengan murid. Kemudian kalau peraturan ini aturan yang dibuat tanpa pengetahuan murid. Jadi kita yang buat aturan, seperti sekolah buat aturan kan, tanpa diketahui dengan murid. Nah ini masuk peraturan, tidak ada kesepakatan di situ. Bedanya di situ. Jadi pembentukan keyakinan kelas di sini harus bersifat abstrak, ya, berupa pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja dan mudah diingat nanti, dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti dilibatkan siswanya di kelas membuat keyakinan kelas. Contoh di sini keyakinan kelas datang tepat waktu, kerjaan tugas tepat waktu, kemudian mengucapkan salam saat masuk dan keluar kelas, kemudian menggunakan kata-kata sopan, menghormati guru dan siswa, berdoa dan saat mulai dan mengakhiri kegiatan belajar. Nah ini bentukan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu contohnya ada di situ, kemudian keyakinan kelas ada di situ. Ya, Pak Ibu. Nah, bentukan keyakinan kelas. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membuat keyakinan kelas. Kita tempel sini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian silakan tulis di sini kira-kira apa sih yang tidak dibolehkan dan apa yang dibolehkan mengenai keyakinan kelas ini. Jadi bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Contoh kita sebagai guru ya, baik guru ini apa saja yang bisa kita lakukan untuk memberikan keyakinan kelas ini. Silakan Pak. Tulis saja yang menurut Bapak yang akan dilakukan untuk membuat keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu silakan ditempel di situ Bapak Ibu, di kertas yang sudah saya sediakan. Pertanyaannya tadi apa?
membuat kesepakatan Bapak. Jadi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini ya nantinya Bapak Ibu bisa buat dengan siswanya masing-masing di kelas. Kalau sebagai guru kelas bisa dibuat nanti di kelas bersama siswanya membuat keyakinan kelas dengan apa saja yang disepakati antara guru dengan siswa, apa yang tidak boleh belajar dalam kegiatan belajar atau waktu jam istirahat. Nah, ini sebagai simulasi saja supaya Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas. Sudah Pak? Kalau sudah silakan tempel Pak. Iya Pak, iya Bu. Nah di sini tidak boleh makan di dalam kelas katanya. Terlebih dahulu ke guru sebelum keluar kelas, izin, nah izin terlebih dahulu. Nah nanti di kalimat itu kita buat dalam pernyataan positif dan tidak terlalu panjang agar mudah diingat. Nah, Bu, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini ada contoh pembentukan keyakinan kelas dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas itu. Nah, kembalikan barang ke tempatnya, berarti harus bertanggung jawab. Nah, itu kata-katanya keyakinan kelas tadi, bertanggung jawab. Jadi beda ya, peraturan dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 5 menit sebelumnya. Komitmen dilarang melakukan kekerasan, ya, saling menghormati, dilarang menggunakan narkoba, itu berhubungan dengan kesehatan, kemudian bergantian untuk menunggu giliran. Nah ini keyakinan kelas bertanggung jawab, saling menghormati, ya, kemudian menghormati orang lain, tidak boleh makan di saat belajar. Itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya. Hah? Nah, saling menghormati orang lain, ya. Tidak boleh makan di dalam kelas termasuk menghormati. Jadi menghormati. Masa belajar di dalam kelas makan, ya kan? Tidak boleh lah. Lagi belajar, gurunya beda makan, kawannya dan makan, ini dia makan. Jadi di situ harus dibuat saling menghormati. Kemudian tidak boleh merobek buku dalam kelas. Nah, menjaga kebersihan. Maksud tadi? Nah, jadi kerjasama kekeluargaan, datang tepat waktu, angkat tangan jika ingin bicara. Ini masuk dari kesepakatan yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Bisa dilakukan nanti Pak Ibu ya ke siswanya untuk membentuk keyakinan kelas. Nah di sini ada contoh keyakinan kelas. Nah disiplin itu masuk ke dalam datang tepat waktu di sekolah, termasuk disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, termasuk disiplin. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan kesepakatan kelas di kelasnya. Anak-anak pokoknya tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, ya kan? Pernah nggak?
Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, itu termasuk dari kesepakatan yang nantinya kita buat di ajudan. Kata-katanya kita dipersingkat menjadi disiplin religius, istilahnya mengucapkan salam ketika masuk ya, dan berdoa, dan peduli lingkungan. Ini masuk dari menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, kemudian jaga kelas, masuk dari peduli lingkungan. Ada lagi toleransi, menghormati guru dan siswa, dan ada berteman dengan semua siswa, dan toleransi. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, saya rasa pernah membuat kesepakatan kelas dengan siswanya yang nantinya kita buat kata-kata itu sebagai keyakinan kelas bersama dengan siswanya. Kita lanjut ke posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi selama ini Bapak Ibu guru menjadi posisi kontrol sebagai apa? Apa penghukum, apa pembuat rasa bersalah, apakah teman, apa pemantau lain, ngintip baik, dan ada manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang pertama itu hormat pada bendera 1 jam. Nah, kita nyuruh anak hormat, Ibu, depan bendera. Itu termasuk kalau dari posisi kontrol sebagai seorang guru, kita harus sebagai penghukum, Bapak Ibu. Kemudian ada berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu harus selalu mengecewakan Bapak Ibu. Nah, kata-kata seperti itulah membuat rasa bersalah anak. Nah, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong Bapak Ibu ya, sekarang ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, kalau kata-kata itu sebagai teman, kita sebagai guru diposisikan sebagai teman. Kemudian ada lagi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini termasuk dari pemantau dari penerapan 5 posisi kontrol. Kemudian apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini menyelesaikan masalah sebagai seorang manajer. Jadi 5 posisi kontrol seorang guru. Tadi ada teman, kemudian membuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, dan manajer. Jadi kita di sini sebagai guru, kalau saya pribadi, saya inginnya menjadi seorang manajer dan teman bagi siswa. Nah, di sini ada video bahwa itu kontrol guru berapa. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Nah, Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? nah ini Malas sebagai sekali guru. ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Nah, Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? posisi kontrol guru apa nih? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Nah, Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang,
kalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, dari video ini Bapak Ibu, posisi kontrol guru apa ini? Kalau seperti ini, penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah ini, ya, seharusnya tanyakan dulu Bapak Ibu. Nah, tanyakan dulu kenapa kan? Ya, terlambat. Ada apa? Banyak kalau bahasa kita terlambat ini ngapo? Tanya dulu masalahnya di mana. Nah, ketika kita sedang mengetahui masalah anak itu di mana, kita menyelesaikan dengan cara nanti kita ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah itu tadi. Jadi tanya kebenar-benarnya, jadi tahu alasannya itu apa. Nah, dengan alasannya itu apa, kita memperbaiki atau mencari solusi masalah yang ada pada anak itu tadi. Jangan langsung kamu ini terlambat langsung baik dihukum suruh lari lapangan, kan tidak. Ini untuk anak lagi ya, kalau bahasa kita ini don anaknya. Nah, kita lanjut Pak Ibu ya. Nah, ini posisi kontrol apakah aku ya. Saya kecewa dengan kamu. Nah, ini termasuk apa nih Pak Ibu? Posisi kontrol apa dari kalimat itu? Kalau kita sebagai guru, saya kecewa dengan kamu. Nah, jadi ini termasuk dari kalimat posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ada kata-kata seperti itu. Dikatakanlah itu kita sebagai guru, kamu ini tidak pernah benar menyalahkan. Nah, seolah-olah kita menyalahkan anak kan. Nah, ini termasuk dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah kita sebagai seorang guru. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini ditanyakan ini masalahnya apa, nanti kita selesaikan masalah itu bagaimana. Nah, ini termasuk posisi kontrol dari seorang manajer. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Berarti mengajarkan gurunya ini kepada siswa. Nah, ini termasuk dari posisi kontrol sebagai seorang teman ya. Nah, ini posisi kontrol. Jadi saya kecewa dengan kamu, ini termasuk dari kata-kata penghukum. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, membuat rasa bersalah. Kemudian ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dan kita tanyakan masalahnya apa, kemudian kita cari solusi penyelesaiannya, termasuk dari manajer. Kemudian yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Berarti mengajar kita sebagai guru itu kontrol manajer, posisi kontrol sebagai seorang teman. Dan kita lanjut. Jadi untuk mengenai posisi kontrol, saya rasa Bapak Ibu memahami ini ya. Kemudian yang selanjutnya ini segitiga restitusi. Nah, inilah cara penyelesaian dari yang kita urutan dari awal tadi, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu termasuk dari segitiga restitusi. Nah, di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan jadi ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi agak lambat ini Bapak Ibu ya. Poin-poinnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini berarti prinsip buat kesalahan. Di sini ada berbuat salah itu wajar, kan? Kita tanyakan kepada anak, tidak ada manusia yang sempurna anak.
Jadi semua itu pernah, bapak juga pernah melakukan kesalahan, ya kan? Jadi tidak langsung ngejudge kepada anak, langsung kamu nih, ini. Nah, jadi seperti itulah cara menyelesaikan masalah yang sudah dilakukan peserta didik kita. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya bapak ibu juga pernah melakukan itu, tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi cari solusi permasalahan jika anak melakukan kesalahan. Jadi kita cari solusinya dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa termasuk dari kata-kata untuk stabilitas identitas dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tanyakan dulu, ya. Yang pertama, tanyakan dulu apa masalahnya, ya. Mengapa melakukan itu? Dan kalau anak melakukan kesalahan, jadi disinilah cara penyelesaian melalui segitiga restitusi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ada kata-kata dulu, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada ini, ya. Kemudian kamu harus bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu maksud kata-kata dari validasi tindakan yang salah. Dan kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Nah, itulah. Jadi cara menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi, caranya dengan menanyakan hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas, ya. Menanyakan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi ibaratnya apa sih keyakinan yang sudah kita buat dari kesalahan anak itu tadi? Contoh ibaratnya kalau anak jago, anak berkelahi, tanyakan konsekuensinya bagaimana nantinya. Yang langsung dihukum, Bapak Ibu. Jadi lebih baik konsekuensi. Jika anak itu berkelahi kemudian sebagai contoh anak itu sudah sampai berkelahi gara-gara merobek bukunya sobek. Jadi berikan solusi dari konsekuensi tadi. Anak karena sudah merobek tadi bagaimana caranya atau mengganti bukunya, jangan langsung dihukum. Nah, ini termasuk dari menanyakan keyakinan. Setelah tadi gambar-gambaran dari penyelesaian menurut segitiga restitusi. Jadi setelah di sini Bapak Ibu, nah ini saya sudah simul. Setelah hidup ini ya. Oh Pak ya. Juga tak hidup nih Pak. Apa ya? Wah, itu. Nah, ini salah satu contoh saya sudah menerapkan segitiga restitusi cara penyelesaian masalah. Jadi ini simulasi Bapak Ibu. Ini anak murid kita karena di sini kasusnya tidak memakai baju olahraga, buat pelajaran olahraga.
Di sini ada menanyakan valisasi itu data yang salah, kemudian ada keyakinan kelas, ya. Di situ ada tanyakan seperti itu, Bapak Ibu ya. Kedengaran nggak, Bapak Ibu? Absensi tadi sudah, Bapak Ibu? Oh. Ini penerapan dari segitiga resolusi, Bapak Ibu, yang sudah saya lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, kesalahannya kasusnya di sini saya anak tersebut tidak memakai baju olahraga, saya pelajaran praktek pembelajaran PJOK. Jadi penyelesaian masalahnya di situ. Ada lagi nih Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu. Ini tadi nah, satu lagi kemalannya ini. Nah, ini kalau anak berkelahi mulai ini pertanyaannya. Nah, ini cara selesaikan segitiga melalui segitiga resolusi, Pak. Ini contoh saja. Nah, ini anak kita saya ajak simulasi cara penyelesaian masalah. Nah, ini sebagai guru kita disuruh menyelesaikan masalah melalui segitiga resolusi. Nah, menstabilkan identitas dari pertanyaan. Jadi kita itu sebagai manusia biasa sudah biasa melakukan kesalahan. Dan ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, keyakinan kelas. Jadi cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah membersamai saya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan pemahaman mengenai destinasi budaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari Bapak Warso, semoga dapat dipahami dan dapat kita terapkan dalam mendidik anak-anak di sekolah. Untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini,